Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 September 2025, Pesta Salib Suci. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri dan Uli Elfrida. Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang penuh kasih setia, yang selalu menyertai perjalanan kehidupan setiap waktu. Tak pernah berhenti, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Bapa, hari ini kembali kami akan menjalani pesiarahan hidup di dunia ini. Kami mohon berkat dan rahmat penyertaan-Mu, agar bisa memaknai semua tantangan yang dihadapi dan menyikapinya dengan benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 21, ayat 4 sampai 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan Allah.
Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan Allah, tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 6-11. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil serupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas, serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Inilah Injil Suci menurut Yohanes,
bab 3 ayat 13-17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Peziarah kehidupan. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Perjalanan hidup tidak selalu naik, tidak selalu turun, dan juga tidak selalu datar. Ada suatu waktu dalam hidup yang kita rasakan begitu lancar, sukses, menyenangkan, dan penuh sukacita. Namun ada juga bagian kehidupan yang terasa berat. Banyak kegagalan yang terjadi, walau sudah melakukan berbagai usaha, memutar otak, tetapi semua jalan terasa buntu. Dalam bacaan pertama hari ini disebutkan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bilangan 21 ayat 4-5. Sebagai orang beriman, kita bisa memaknai perjalanan bangsa Israel sebagai sebuah perjalanan yang menguji iman mereka. Mereka telah menjadi bangsa yang dipilih Allah. Allah telah menjanjikan dan memberikan banyak berkat berlimpah dalam hidup mereka. Namun ketika mereka berangkat dari Gunung Hor menuju ke Laut Teberau dan mengelilingi tanah Edom, mereka menghadapi kesusahan. Memang bukan perjalanan yang mudah, sehingga kekesalan dan rasa dongkol menyelimuti hati mereka. Kesulitan dan hambatan ini menggelitik mereka untuk bersungut-sungut dan berkata-kata melawan Tuhan. Jika direfleksikan, kisah ini mungkin serupa dengan kisah hidup pribadi kita. Seringkali ketika mengalami masa menyenangkan dalam hidup, kita bersuka cita, mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Namun ketika mengalami masa sulit, kita sering bersungut-sungut, bertanya pada Tuhan, bahkan sampai menyalahkan Tuhan atas semua kejadian itu. Seringkali kita lari dari Tuhan karena menganggap Tuhan bukan lagi Sang Pemberi Kasih. Kembali ke kisah bangsa Israel tadi, ketika mereka bersungut-sungut,
Allah mengirim ular-ular tedung ke antara bangsa itu, memagut mereka, dan banyaklah yang mati. Namun ketika mereka menyesal dan berteriak-teriak pada Tuhan, minta ampun dan menyesali dosa mereka, ibalah hati Allah. Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan ditaruh di tiang, sehingga setiap orang yang memandang itu akan tetap hidup. Apa refleksi kisah ini jika dihubungkan dengan kisah perjalanan pribadi kita masing-masing? Mungkin kita seperti bangsa Israel yang sering lupa akan berkat Tuhan dan sering bersungut-sungut menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Sikap kita tentu saja tidak pantas dan tidak layak. Apakah Tuhan kecewa? Tentu saja. Apakah Tuhan marah? Bisa jadi. Apakah yang akan Tuhan lakukan? Apakah Ia akan menghukum atau memberikan hajaran terhadap kita? Bisa jadi Tuhan izinkan agar kita ditempa lewat peringatan, hukuman dalam bentuk apapun. Tetapi Tuhan Allah Maha Pengasih, besar sabar kasih setianya. Ia adalah Allah yang Maha Pengampun. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, kita bisa berharap bahwa kita akan diampuni dan masih diberikan kesempatan untuk berpulang ke rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, baiklah kita bertekun membaca kitab suci dan berpegang teguh pada janji Allah bagi kita umat-Nya. Tetaplah kita setia dan bersuka cita menjalani pesiarahan hidup ini. Walau perjalanan itu tidak selalu lancar, kadang sulit dan mengecewakan. Tetapi mari kita belajar untuk tetap setia, dan kita belajar seperti Allah Bapa yang selalu setia menepati janjinya. Marilah berdoa. Bapa yang murah hati, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau selalu menyertai kami yang masih mengembara di dunia ini. Kami mohon ya Bapa, tuntun kami dengan rahmat, hikmat, dan kebijaksanaan dari-Mu, agar kami bisa berbicara, bersikap, dan bertingkah laku seturut kehendak-Mu. Ya Yesus yang penuh kasih, selalu sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan dan bisa berjalan terus untuk mewartakan kabar gembira dan sukacita sepanjang hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.